Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zian Kalmira dari kelas 10 BP1 SMK Negeri 1 Slawi. Pada video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mewawancarai beberapa narasumber di SMK Negeri 1 Slawi dengan topik kesurupan. Penasaran gak sih? Penasaran kan? Ayo ikuti aku. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Ya, saya bernama Adam Pratama dari kelas 10 BP2. Ada yang bisa saya bantu? Kak, saya boleh nanya-nanya nggak ya tentang kejadian kesurupan di sini? Boleh. Mau nanya apa? Jadi saya mau nanya, siapa sih korban kesurupan tersebut? Setahu saya bernama Dwinaya Supayan Setiawan. Biasa dipanggil Racip. Ah ya. Jadi di mana tempat kejadian sekarang? Di SMK Negeri 1 Slawi, lebih tepatnya di Aula SMK Negeri 1 Slawi. Lalu gimana sih hal tersebut bisa terjadi? Setahu saya dikarenakan ada teman yang memancing syaitan. Oh, lalu gimana korban tersebut disembuhkan atau ditindaklanjuti? Ditindaklanjuti dibawa ke ruang kelas 10 MLB3 dan dibacakan ayat kursi. Lalu tentang kejadian tersebut, apakah kakak percaya tentang kesurupan itu? Saya tidak percaya karena saya percaya Allah lebih kuat. Allahu Akbar. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Mahfudi. Oke Pak, apakah Bapak bersedia diwawancarai tentang kejadian kesurupan di sekolah ini Pak? Selagi saya tahu, untuk saya jelaskan. Ketika saya nggak tahu, itu jelaskan. Oke Pak, jadi Bapak tahu nggak siapa nama korban kesurupan di sini? Kalau intinya kalau siapa namanya saya kurang tahu. Intinya siswa lah ya. Kalau saya disuruh menghafal, mengingat berapa anaknya juga bingung. Intinya ada siswa yang kesurupan, mungkin posisi dia sudah melemah atau pikirannya lagi kosong atau gimana, itu mungkin mudah berasukan. Berarti kebanyakan siswa ya Pak? Ya selama ini saya sendiri lihat tuh siswa ya. Jadi Bapak tahu nggak di mana tempat kejadian perkaranya? Jadi nggak pasti, kadang di belakang, kadang di tengah. Jadi yang sering terjadi itu nggak mesti di belakang, nggak mesti di tengah itu ya. Pas saya lihat itu kan juga pernah ada kejadian, terus kayak kerasukan massal itu ya. Ada yang kerasukan seperti nenek-nenek, kadang nangis gitu. Jadi gimana hal tersebut bisa terjadi sih Pak? Setahu saya sih katanya kalau memang dia satu memang imam, yang kedua juga pikiran lagi kecapean, kondisi ngapit mungkin mudah itu ya. Terus kalau memang dari kecil dia suka penakut memang ya. Kalau orang dari awal suka penakut kayak gitu, jadi lemah. Tapi kalau punya iman yang kuat mungkin nggak akan kerasukan. Lalu gimana korban kesurupan di sini itu dapat disembuhkan Pak? Terkadang ada yang susah, ada yang mudah, tergantung anaknya sendiri. Dia benar-benar yakin apa enggak sama yang di atas ya. Kadang yang merasuki itu merasa nyaman di tempat anak itu tersebut ya. Kadang merasa nggak nyaman, mungkin dengan adanya mudah dikeluarkan, mungkin karena tidak kenyamanan di dalam tubuh anak itu. Tapi kalau memang rasa nyaman, dia bisa dikeluarkan, tapi nggak semudah itu. Lalu Bapak percaya nggak sih tentang kesurupan itu, tanggapannya gimana Pak? Ya ada percayanya juga, karena di dalam Al-Quran juga ada surat yang menjelaskan masalah jin dan setan kan. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, Pak, bohong, ini ya terserah, kita ya percaya mengikuti kita masing-masing ya. Kalau dia mau percaya silakan, ya silakan, nggak apa-apa ya. Yang penting saya percaya bahwa itu ada, karena dulu saya sempat pernah mengajar karate bela diri, ya kan. Saya buka kembali. Dulu kan saya sebelum masuk ke sini, kerja di sini kan saya pernah jadi pelatih karate di sini. Terus tiba-tiba anak tersebut jatuh. Tahu-taunya saya dia jatuh karena keseimbangan teknik atau bagaimana. Ternyata seperti mungkin ada yang ganggu atau bagaimana gitu loh. Nah, setelah saya tangani, alhamdulillah dengan izin Allah segalanya pasti akan keluar. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Permisi Kak, dengan kakak siapa? Muhammad Tahyar Firdaus dari kelas 10 AKL 2. Oke Kak, di sini saya mau nanya nih tentang kejadian kesurupan yang pernah terjadi di sini, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh, oke. Jadi kakak tahu nggak siapa nama korbannya? Spine. Gustai. Terus di mana Kak tempat kejadian perkaranya? Di lorong ini loh, apa namanya? RPL. Oh, di lorong RPL. Lalu gimana sih hal tersebut bisa terjadi?
Nggak tahu ya, saya tuh punya ngantuk tuh juga jalan merem kayak gini sambil megang. Malam-malam ya Kak. Iya. Lalu gimana korbannya ditindak lanjut? Saya lihat sama itu kakak-kakak. Diurus kakak-kakak ya. Terus kakak percaya nggak sih tentang kesurupan itu? Nggak percaya. Kenapa? Ya gimana ya? Nggak pernah lihat sih. Nggak pernah lihat jadi Iya. nggak percaya ya Kak. Oke Kak, terima kasih ya Ya. Kak. Kesimpulannya adalah banyak terjadi kesurupan di SMK Negeri 1 Solid, walau ada yang percaya dan tidak. Jadi diusahakan kita tuh tidak boleh melamun dan bengong teman-teman, karena melamun dan bengong salah satu penyebab dari kesurupan. Dan diusahakan juga kita tuh menjaga iman kita masing-masing, oke? Nah, jadi itulah video wawancara dari kelompok kami. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.